Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel LNF Trilogy. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang bergenre romance mystery yang berjudul The Hidden Place. Film ini mengisahkan seorang perempuan yang menemukan ruangan rahasia di rumahnya. Dari tempat itu dia bisa melihat semua aktivitas kekasihnya dengan jelas, hingga akhirnya ia dihadapkan pada sesuatu kenyataan yang sangat menyakitkan. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru. Bagikan juga kepada teman-teman kalian yang suka video seperti ini supaya channel ini terus berkembang. Dan kalau sudah, mari kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dibuka dengan seorang pria yang bernama Adrian duduk diam menonton rekaman video yang pernah dibuat oleh kekasihnya. Dalam rekaman itu, perempuan itu berpamitan mengatakan bahwa ia akan pergi meninggalkannya. Tatapannya kosong, sementara air mata perlahan mengalir di wajahnya. Malam itu Adrian menghabiskan waktunya di sebuah bar. Gelas demi gelas minuman mengisi kesepiannya. Seorang pelayan yang bernama Fabiana mengawasinya dari kejauhan, menyadari bahwa pria itu tenggelam dalam pikirannya sendiri. Saat bar hampir tutup, ia mendekatinya, mencoba menyadarkan pria itu dari mabuknya. Di luar, langkah Adrian tidak stabil. Tanpa sengaja ia menabrak seseorang yang memicu keributan kecil. Fabiana yang melihat kejadian itu segera menghampirinya dan membantunya. Menyadari bahwa pria itu tidak mungkin pulang sendiri, ia akhirnya membawa Adrian ke rumahnya. Sepanjang perjalanan, Adrian hanya berbicara sedikit, sesekali menyebutkan tentang pekerjaannya sebagai konduktor orkestra. Fabian hanya tersenyum mendengar cerita singkat itu lalu membiarkannya beristirahat di kamarnya. Keesokan paginya, Adrian terbangun di kamar yang asing baginya. Setelah mengucapkan rasa terima kasih, ia segera pergi, kembali ke kehidupannya yang biasa. Hari itu ia berdiri di atas panggung, memimpin latihan orkestra. Namun di tengah latihan ia tiba-tiba pergi tanpa penjelasan. Langkahnya membawanya kembali ke tempat Fabiana bekerja. Ada sesuatu dalam dirinya yang merasa perlu untuk kembali, untuk mengucapkan sesuatu yang belum sempat disampaikan. Rasa bersalahnya muncul karena telah pergi begitu saja tanpa sepatah kata. Ia ingin menunjukkan sesuatu tentang dirinya, dan tanpa ragu ia mengajaknya ke tempat pertunjukan orkestra, memperlihatkan dunia yang selama ini menjadi bagian dari hidup Adrian. Fabiana memperhatikan Adrian dengan lebih seksama kali ini. Wajah pria itu tidak lagi dipenuhi kesedihan seperti malam pertama mereka bertemu. Ada ketenangan yang mulai terlihat dalam sorot matanya. Sejak saat itu, hubungan mereka berkembang lebih dekat. Dan malam itu Fabiana menghabiskan waktunya di rumah Adrian untuk pertama kalinya. Di keesokan paginya, saat hendak mencuci muka, Fabiana mendengar suara samar dari wastafel. Sekilas ia merasa ada sesuatu yang tidak biasa, tetapi ia memilih mengabaikannya. Sambil berkeliling rumah, ia menyadari betapa besar dan megah tempat tinggal Adrian. Saat sarapan, pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan, mengapa pria itu memilih tinggal sendirian di tempat sebesar itu? Mengapa ia tidak tinggal di kota saja, di tempat yang lebih ramai? Namun melihat ekspresi Adrian yang tenang, Fabiana mulai memahami bahwa ketenangan inilah yang membuat pria itu bisa menciptakan musiknya sendiri. Hari itu sebelum berangkat kerja, Adrian memintanya untuk kembali bermalam di rumah itu. Ada sesuatu di balik permintaannya, seolah ingin memastikan bahwa Fabiana tetap ada di sana. Namun tak lama setelah itu, polisi datang menemui Adrian. Mereka menanyakan tentang seorang perempuan bernama Belen yang menghilang setelah terakhir kali terlihat bersamanya. Berdasarkan data imigrasi, polisi memastikan bahwa Belen tidak meninggalkan negara ini. Adrian menjelaskan bahwa kekasihnya itu pergi tanpa memberitahunya apapun. Ia hanya terbangun suatu hari dan menyadari bahwa Belen sudah tidak ada. Saat berbicara dengan Fabiana, Adrian akhirnya mengungkapkan alasan sebenarnya ia begitu terpukul di malam mereka pertama kali bertemu. Belen bukan hanya sekedar menghilang, ia memilih pergi demi pria lain. Adrian bahkan sudah mencoba menghubungi kerabat Belen di Spanyol, tetapi tidak ada satupun yang membalas pesannya. Ia pun memilih untuk berhenti mengganggu mereka.
Dan malam itu Fabiana berendam di kamar mandi ketika tiba-tiba air di bak mandinya terasa gemetar. Suara aneh terdengar di sekitar wastafel. Merasa takut, ia segera keluar dan mencari Adrian, yang kemudian menenangkannya. Beberapa waktu berlalu di tempat kerjanya. Fabiana dihampiri oleh seorang polisi. Mereka memberitahu bahwa Adrian kini menjadi tersangka dalam kasus hilangnya Belen. Namun Fabiana masih mempercayai pria itu. Dan di sebuah acara, Adrian memperkenalkan Fabiana kepada bosnya. Hubungan mereka tampak semakin serius. Namun kejadian-kejadian aneh terus terjadi di rumah itu. Saat sedang mandi, tiba-tiba shower mengeluarkan air panas dengan sendirinya. Dan suara ketukan kembali terdengar dari wastafel. Meski sempat terkejut, Fabiana memilih mengabaikannya. Seiring waktu, Fabiana mulai menikmati kehidupannya di rumah Adrian. Rumah itu begitu besar, nyaman, dan sangat berbeda dari tempat tinggalnya sebelumnya. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Saat sedang berjalan di kamar, ia menemukan sebuah kunci tergeletak di lantai. Tanpa berpikir panjang, ia mengambilnya dan menggunakannya sebagai liontin kalung. Dan ketika bertemu dengan Adrian, ia menceritakan bahwa suara-suara aneh sering terdengar di wastafel dan juga shower juga tiba-tiba mengeluarkan air panas saat ia mandi. Ada sesuatu yang membuatnya tidak nyaman tinggal di sana sendirian. Namun Adrian meyakinkannya bahwa semuanya baik-baik saja. Malam itu suara ketukan terdengar lagi. Kali ini Adrian juga mendengarnya. Namun dia menganggap itu hanyalah suara angin dari saluran air. Dan beberapa hari kemudian, Adrian menerima telepon dari polisi lagi. Mereka telah menemukan sosok mayat perempuan yang diduga adalah Belen. Adrian diminta datang untuk mengidentifikasinya. Di ruangan autopsi, ia menatap tubuh tak bernyawa di depannya dengan seksama. Namun, setelah memperhatikan dengan lebih teliti, ia dengan yakin mengatakan bahwa itu bukan Belen. Ada sesuatu yang berbeda. Setelah kembali ke rumah, Adrian menemukan Fabiana berdiri di tengah ruangan, tampak berbicara dengan seseorang. Namun, saat memperhatikan sekeliling tidak ada siapapun di sana. Saat Adrian mendekatinya, Fabiana hanya diam. Tatapannya terarah ke cermin di depannya. Tetapi ada sesuatu yang aneh. Bukan hanya bayangan mereka yang terpantul di sana. Di dalam cermin terdapat sosok seseorang perempuan tengah mengamati mereka. Waktu pun berputar kembali ke masa lalu, ketika perempuan itu masih bersama Adrian. Belen dan Adrian pernah menghabiskan waktu bersama, menikmati kebersamaan mereka dengan bersepeda di sekitar rumah. Suatu hari Adrian memberitahu Belen bahwa dirinya terpilih menjadi konduktor untuk sebuah orkestra dan harus pergi ke kota lain selama 1 tahun. Kabar itu membuat Belen tidak terlalu senang, karena itu berarti Adrian akan meninggalkannya dalam waktu yang cukup lama. Namun Adrian mengajaknya untuk ikut serta, berharap mereka bisa tetap bersama. Belen selalu mendukung Adrian dalam setiap pertunjukan orkestra yang ia pimpin. Beberapa waktu kemudian, mereka akhirnya membeli sebuah rumah setelah bertemu dengan seorang pemilik yang menjelaskan bahwa rumah itu dirancang oleh seorang arsitek Italia ternama. Hari-hari pun berlalu, hingga suatu saat Belen mendatangi kantor Adrian dan melihatnya berduaan dengan seorang perempuan bernama Veronica. Rasa cemburu segera menyergapnya. Meskipun Adrian mencoba menjelaskan bahwa tidak ada yang terjadi antara mereka, Belen tetap merasa tersakiti. Dan di keesokan harinya, Belen masih dirundung perasaan tidak tenang. Saat ia sibuk merancang sepatu di meja kerjanya, pikirannya terus dipenuhi pertanyaan tentang Adrian dan juga Veronica. Mengapa mereka saling berkirim pesan? Dan apa yang sebenarnya terjadi? Meskipun Adrian meyakinkannya bahwa hanya Belen yang ada di hatinya, keraguan itu terus tumbuh. Di siang harinya pemilik rumah datang berkunjung. Dalam percakapan mereka, Belen mengungkapkan kegelisahannya tentang Adrian yang belakangan ini membuatnya sedih. Ia merasa kekasihnya mungkin berselingkuh. Mendengar hal itu, sang pemilik rumah menawarkan sebuah cara untuk menguji kesetiaan Adrian. Wanita itu kemudian membawa Belen ke sebuah ruangan rahasia di dalam rumah. Ruangan itu dirancang sedemikian rupa sehingga memungkinkan seseorang untuk mengamati kamar tidur dan kamar mandi secara sepihak, tanpa terlihat oleh siapapun di luar. Suara dari dalam rumah pun bisa terdengar dengan jelas, sementara orang yang ada di luar tidak akan menyadari keberadaan ruangan itu. Awalnya Belen merasa tak percaya dengan konsep ruangan itu. Ia bertanya-tanya siapa yang memiliki ide untuk menciptakan sesuatu seperti itu.
Pemilik rumah menjelaskan bahwa suaminya yang merancangnya bertahun-tahun lalu, ruangan itu dulunya bersih dan nyaman, tetapi kini sudah lama tidak digunakan. Dan sebuah rencana pun mulai terbentuk di benaknya. Ia memutuskan untuk menguji kesetiaan Adrian. Belen merekam sebuah pesan video yang berisi pernyataan bahwa dirinya akan pergi meninggalkan Adrian. Ia meyakinkan dirinya bahwa inilah pilihan terbaik bagi mereka berdua. Lalu ia pun mengemasi barang-barangnya ke dalam koper, lalu memasuki ruangan rahasia itu. Namun dalam keterburuannya, ia melakukan kesalahan fatal. Kunci ruangan tertinggal di luar. Tanpa menyadarinya, ia telah mengunci dirinya sendiri di dalam ruangan baja itu, tanpa cara untuk keluar. Tak lama kemudian Adrian pulang ke rumah dengan membawa seikat bunga. Dari dalam ruangan rahasia, Belen hanya bisa melihatnya tanpa bisa berbuat apa-apa. Adrian tanpa kebingungan mencari keberadaannya di dalam ruangan yang kini terasa kosong. Adrian menemukan sebuah surat yang ditinggalkan untuknya. Ia membaca isinya dengan penuh perhatian sebelum akhirnya menemukan sebuah video yang ditinggalkan Belen. Saat melihat video itu, air matanya mengalir di wajahnya. Di dalam ruangan rahasia, Belen menyaksikan semuanya. Melihat Adrian begitu terpukul membuatnya menyesal atas apa yang telah dilakukannya. Ia kini menyadari bahwa dirinya telah salah sangka. Namun saat hendak keluar, ia baru menyadari kesalahan fatalnya. Kunci ruangan tertinggal di luar. Lalu ia mencoba memanggil Adrian, tetapi ruangan itu benar-benar kedap suara. Tak hanya itu, sinyal telepon pun tidak bisa menembus dinding baja tebal yang mengurungnya. Malam berlalu dengan penuh penyesalan, dan dari balik cermin satu arah, Belen melihat Adrian duduk di kamarnya masih terisak. Penyesalan semakin menyesakkan dadanya. Ia ingin memberitahu Adrian bahwa semua ini hanyalah sebuah ujian, tetapi tidak ada cara untuk melakukannya. Beberapa hari berikutnya terasa seperti neraka. Ia tidak membawa makanan sama sekali. Dengan perut yang mulai lemah, ia mencari sesuatu untuk bertahan hidup di dalam ruangan itu. Untungnya ada keran air yang masih terhubung dengan pipa kamar mandi rumah itu. Itu satu-satunya yang bisa ia manfaatkan untuk bertahan. Dan suatu malam, Belen melihat Adrian berbicara pada dirinya sendiri, mengucapkan kata-kata yang menandakan bahwa ia mencoba melerakan semuanya. Saat itu Adrian melangkah menuju kamar mandi, dan dalam keputusasaan, Belen memukul pipa air sekeras mungkin, berharap Adrian mendengar getarannya. Namun malam itu hujan turun deras, dan suara guntur yang menggelegar menutupi suara pukulannya. Adrian tidak menyadari apapun. Dinamo dalam ruangan itu juga tampak rusak, membuat suasana semakin mencekam. Ketakutan mulai menyelimuti Belen. Waktu terasa berjalan begitu lambat dan harapan untuk keluar semakin menipis. Hari-hari berlalu hingga suatu malam. Belen dikejutkan oleh pemandangan yang menghancurkan hatinya. Dari balik cermin, ia melihat seorang perempuan asing berada di dalam kamar tidurnya bersama dengan Adrian. Dan malam itu Belen hanya bisa menyaksikan semuanya dengan hati yang hancur, tak berdaya untuk melakukan apapun. Keesokan harinya perempuan itu tampak nyaman di rumahnya. Belen melihatnya menggunakan sikat giginya, seolah-olah kini rumah itu sepenuhnya milik mereka. Amarahnya memuncak di dalam dirinya. Ia kembali memukul pipa dengan keras. Perempuan itu tampak kaget mendengar sesuatu yang samar dari dalam wastafel. Belen tidak berhenti di situ. Ia juga mengecaukan suhu air saat perempuan itu mandi, membuat shower tiba-tiba mengeluarkan air panas. Dan perempuan itu pun terkejut dan bergegas keluar dari kamar mandi. Malam berikutnya Belen memperhatikan perempuan itu menemukan sebuah kunci di lantai. Hatinya berdebar. Itu adalah kunci untuk keluar dari ruangan itu. Ia merasa seberkas harapan kembali muncul. Pada pagi harinya perempuan itu tampak mulai memahami sesuatu. Saat melihat getaran di wastafel, ia menyadari bahwa seseorang sedang mencoba berkomunikasi dengannya. Dengan penuh kehati-hatian, ia mulai bertanya dengan suara pelan, lalu menunggu reaksi dari balik cermin. Belen menjawab dengan cara yang sederhana, memukul pipa jika jawabannya adalah iya dan diam jika tidak. Beberapa saat kemudian anjing Belen tiba-tiba menggonggong di depan pintu masuk ruangan tersembunyi itu. Perempuan itu mulai mencari tahu lebih lanjut hingga akhirnya menemukan sebuah lubang kunci di dalam lemari. Segera ia menyadari bahwa kunci yang ia temukan sebelumnya adalah kunci untuk ruangan itu. Namun tepat saat ia hendak membuka pintu, ia tiba-tiba ragu. Jika pintu itu dibuka, Belen akan keluar dan Adrian akan mengetahui segalanya. Hidupnya yang kini nyaman akan lenyap, dan ia akan kehilangan Adrian dan juga kembali ke kehidupannya yang dulu sebagai pelayan bar yang tidak memiliki apa-apa. Tangannya yang sudah memegang kunci mulai gemetar. Dengan nafas berat, ia akhirnya membuat keputusan.
Ia menutup kembali pintu itu, kemudian ia berdiri di depan cermin, memandang ke dalamnya dan mengucapkan permintaan maaf. Waktu pun bergerak maju. Adrian kembali menemui perempuan itu di rumah. Ia merasa ada yang aneh, seperti ada seseorang yang berbicara dengannya, meskipun ia tidak melihat siapapun. Di dalam ruangan rahasia, Belen merasakan kebencian menguasai dirinya. Ia kini tahu bahwa perempuan itu sengaja membiarkannya terkurung demi cinta dan juga harta. Dengan amarah yang membara, ia mulai mengutuk perempuan itu. Malam itu perempuan itu menemui Adrian yang tampak gelisah. Ia tidak bisa tidur. Ada sesuatu yang tidak beres di rumah itu. Dan pada pagi harinya, Fabiana terlihat memindahkan barang-barangnya dan barang milik Adrian ke kamar tidur lain. Sementara itu di tempat lain, Adrian menemui polisi yang masih menyelidiki hilangnya Belen. Sejauh itu, polisi belum menemukan petunjuk apapun. Tetapi mereka mulai menaruh kecurigaan pada Adrian. Salah satu petugas memperingatkannya, jika sesuatu terjadi pada Fabiana, mereka tidak akan ragu untuk mencarinya. Di waktu yang sama, Fabiana menemui sahabatnya di bar tempatnya dulu bekerja. Dengan penuh semangat, ia bercerita tentang dirinya akan pergi ke Spanyol bersama Adrian. Namun saat kembali ke rumah, ia mencoba berkomunikasi lagi dengan Belen di dalam ruang rahasia. Tetapi kali ini tidak ada jawaban. Hatinya mulai gelisah, ada sesuatu yang tidak beres. Dan malam harinya Adrian pulang dan langsung menyadari perubahan dalam rumah. Fabiana telah mengubah kamar tidur mereka. Saat ditanya alasannya, Fabiana hanya menjawab bahwa ia ingin suasana baru dan menurutnya pemandangan dari kamar itu jauh lebih bagus. Keesokan harinya, seorang polisi datang menemui Fabiana. Ia menyerahkan beberapa foto dan memperingatkannya agar lebih hati-hati terhadap Adrian. Fabiana melihat foto-foto itu di dalamnya. Jelas terlihat Adrian sedang bermesraan dengan Veronica. Di tempat lain, Adrian bertemu dengan Veronica dan dengan tegas mengakhiri hubungan mereka. Setelah itu ia kembali ke pekerjaannya dan mulai berlatih orkestra. Sementara itu akhirnya Fabiana memberanikan diri membuka ruangan rahasia. Begitu pintu terbuka, ia mendapati ruangan itu berantakan. Dengan udara yang pengap dan juga dingin, di sudut ruangan, tubuh Belen terbaring di atas kasur dalam keadaan lemah. Fabiana mendekat dan mencoba membangunkannya, namun tiba-tiba Belen membuka mata, ia hanya berpura-pura pingsan. Dalam sekejap, Belen mengambil sebuah botol di dekatnya dan memukul kepala Fabiana. Fabiana terjatuh, sementara Belen dengan cepat meraih kunci yang sebelumnya disembunyikan. Ia keluar dari ruangan dan mengunci Fabiana di dalamnya, membiarkannya terjebak sendirian. Saat Belen melangkah keluar dari rumah itu, ponselnya berdering. Ia menerima kabar bahwa rumah itu akan segera dibeli oleh seseorang. Senyum tipis muncul di wajahnya. Ia tahu persis apa yang akan terjadi pada Fabiana. Malam itu Adrian pulang dan mendapati anjingnya menggonggong tak berhenti-henti. Anjing itu seakan mencoba memberitahunya sesuatu. Saat mengikuti arahan gonggongan, Adrian menemukan sebuah kunci di atas meja kaca. Kemudian ia melihat foto dirinya bersama Belen yang tampaknya sengaja diletakkan di sana. Dan di akhir cerita, Belen terlihat kembali ke negaranya. Dan sementara itu Fabiana masih terjebak di dalam ruangan rahasia tanpa ada yang tahu apakah seseorang akan menemukannya atau tidak. Dan film pun berakhir. Terima kasih yang sudah menonton sampai sini. Bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Dan juga jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.